pendidikan dan latihan pemusaran jenazah. Kita sebagai Komisi Dakwah MUI dan juga kerjasama dengan Takmir Masjid MUI dalam rangka membekali masyarakat kita dengan proses penanganan. Nggak pernah diajarkan caranya nakani bagaimana, caranya kubur bagaimana, nggak pernah kita dapat. Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Kota Surakarta bersama Takmir Masjid MUI Kota Surakarta Minggu pagi menyelenggarakan diklat pemulasaran jenazah dengan menghadirkan narasumber Kiai Zainal Asom selaku Ketua Komisi Dakwah sekaligus Takmir Masjid MUI Solo dan Ustadz Asyari. Diklat diikuti lebih dari 50 orang peserta yang sebagian besar adalah para takmir masjid. Dalam keterangannya, Ketua MUI Solo, Kiai Haji Abdul Aziz mengatakan, Jadi kegiatan ini adalah untuk memperbanyak petugas-petugas yang mampu mengurus jenazah dengan baik. Karena selama ini pemulasaran jenazah itu hanya ditangani oleh, kalau di desa-desa itu Pak Mudin, pasrah bongkok pada Pak Mudin, sehingga kalau Pak Mudinnya sedang sakit atau sedang keluar kota maka mengalami kebingungan karena sedikitnya orang-orang yang mampu memulasara jenazah dengan baik. Jadi tenaga untuk mengurus jenazah itu sangat terbatas. Sehingga kami perlu mengadakan diklat pemulasaran jenazah dan meremajakan. Dan ada meremajakan generasi muda, regenerasi. Harapannya Pak ke depan, Pak? Ke depannya semoga dengan adanya atau dengan banyaknya orang-orang yang mampu memulasara jenazah ini, maka jenazah akan dapat tertangani dengan cepat. Tidak ada kendala lagi, tidak ada alasan Pak Mudinya sedang sibuk dan seterusnya. Tidak ada yang menangani. Sementara itu Ketua Komisi Dakwah sekaligus Takmir Masjid MUI Kota Surakarta, Kiai Zainal Asom menyampaikan tujuan diselenggarakannya diklat pemulasaran jenazah. Diklat pendidikan dan latihan pemusaran jenazah. Kita sebagai Komisi Dakwah MUI dan juga kerjasama dengan Takmir Masjid MUI dalam rangka membekali masyarakat kita dengan proses penanganan seputar jenazah. Ini kita harapkan masyarakat betul-betul menangani jenazah itu sesuai dengan syariat agama. Dan ini merupakan bagian daripada kepedulian MUI dan juga masjid terhadap masyarakat yang mana selama ini banyak sekali permintaan dari masyarakat terkait hal itu. Oleh karenanya kami sebagai Komisi Dakwah dan juga Takmir Masjid punya tanggung jawab kepada masyarakat untuk membekali agar tatkala ada kematian dapat segera tertangani dan tidak berlama-lama atau nunggu orang yang biasa, karena utur daripada seseorang itu tidak tahu. Yang saya khawatirkan itu takut ada jenazah tidak tertangani dengan alasan karena tidak tahu atau karena tidak terbiasa. Nah, ini yang jangan sampai terjadi di masyarakat kita. Mungkin itu harapannya. Dengan adanya diklat pemulasaran jenazah ini kita harapkan masyarakat itu mampu untuk menjawab daripada tantangan-tantangan, terutama tokoh-tokoh takmir masjid
agar bisa menangani jenazah tanpa tergantung kepada orang lain, apalagi terlebih keluarga kita, orang tua kita atau saudara kita yang meninggal. Kebetulan di situ tidak ada yang menangani. Alangkah sangat naib sekali ya, kalau alasan kok takmir masjid, pengurus masjid tidak bisa menangani itu kan kayak kurang pas begitu. Kalau selama ini yang terjadi di lapangan, apakah juga masih banyak takmir-takmir masjid yang belum bisa menangani soal pemulasaran? Justru itu yang banyak permintaan itu dari takmir-takmir masjid, karena biasanya keterbatasannya orang yang menangani. Kadang mampu tapi belum pengalaman, tidak berani. Kadang berani tapi tidak punya kemampuan. Nah, disitulah makanya kita adakan 2 sesi. Yang pertama yaitu materi, mulai dari segi memandikan jenazah, mengkafani, dan juga mensolatkan, menguburkan, semuanya komplit diklat saat ini. Yang biasanya diklat itu hanya berkisar antara mengkafani dan memandikan atau mensolatkan. Ini juga plus menguburkan, dan juga permasalahan-permasalahan di dalamnya seperti bagaimana kuandaikan ada mayit yang kecelakaan, anggota badannya terpotong, kemudian ditemukan setelah disolatkan, setelah dimandikan, atau setelah dikubur. Bagaimana cara menangani hal itu. Demikian juga mayit yang keguguran. Antara mayit yang keguguran yang di atas 4 bulan, yang kurang dari 4 bulan, serta yang keadaan meninggal atau keadaan hidup tapi habis itu meninggal. Nah, itu penanganannya dalam proses memandikan, mensolati, mengkafan itu berbeda. Oleh karenanya kami diklat saat ini insya Allah menjawab tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi, atau sebagaimana menggali makam, kemudian kok dilalah ada tulang belulang di situ masih ada. Nah, bagaimana proses penggalian dilanjutkan atau digagalkan? Nah, itu nanti kita akan jawab dalam diklat ini. Terus harapan ke depan nih terhadap diklat ini nanti, target capaian yang akan dicapai apa? Capaian yang akan dicapai dengan adanya diklat ini diharapkan para takmir masjid itu mampu menangani daripada masyarakatnya, golongannya atau lingkungannya sendiri, sehingga mereka bukan hanya punya tanggung jawab dalam soal memakmurkan masjid, tapi juga punya tanggung jawab sosial, tanggung jawab moral kepada masyarakat, biar bisa melayani masyarakat dengan baik, bukan hanya soal ibadah tapi juga soal kematian. Ya, mungkin itu yang kita harapkan, dan harapannya masyarakat punya kepedulian, masyarakat takmir-takmir masjid punya kepedulian kepada masyarakatnya terkait adanya penanganan jenazah ini. Dan juga kita akan kembangkan dengan ini kan khusus laki-laki ya, nanti kita akan kembangkan dengan pemulasaran jenazah yaitu putri. Dan nanti insya Allah kalau Allah meridhai, nanti diklat ini akan berlanjut setiap bulan dengan tema yang berbeda, termasuk insya Allah agenda ke depan bulan depan ini yaitu tentang penanganan mu'alaf. Ya, kita harapkan kerjasamanya dari pihak-pihak yang terkait, baik itu Basnas, pemerintah ataupun ya. Mulai dari tangan kanan, kaki tangan itu sunnah, tidak wajib, tidak wajib. Jadi jenengan kalau mulai dari kiri tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Tapi tidak mendapatkan pahalanya sunnah. Kemudian di anal haja yatawadda idza arada al-ghusla wa yadkhulu usba'i fi fihi. Jadi memasukkan diri ke hidungnya, dibersihkan. Wa yusawiqu biha asnanah, dan juga giginya dibersihkan, ya, dibersihkan. Ya, tentu dengan pakai kaos tangan. Wala yufghirahu, dan jangan diupuk. Ya, jangan dikeluar terlalu lama, terlalu dalam, jangan. Wayat tapi mata ta'arfarih, dan juga di bawah kuku. Itu biasanya kalau orang kampung pakai kelor ya. Ya, kelor, biar tidak sakit gitu. Pokoknya nisbatnya orang hidup lah gitu. Nisbatnya orang hidup. Kan orang ngerasa keloro, ya memang sing mandi kira ngerasa keloro. Karena ada adab-adab tertentu di dalam memandikan mayit. Itu hakul adami termasuk. Illam yakun qad qala ma'faru. Jadi kalau memang
di bawah kukunya itu banyak hitam-hitam dan kukunya panjang, itu dibersihkan. Wa yakunu dzalika bi'audin lainin la yujrihu summa yusiru, dan juga melakukannya tersebut harus dengan pelan-pelan, pakai alat-alat yang empuk, jangan pakai tusuk-tusuk, itu jangan, kasar-kasar itu jangan. Wa yakunu kalman hadal qariran hatta la yajtami al-ma' tahtah fa yastaghfiru bihi wa yufsidu badana, dan juga agak ditinggikan anunya, jadi biar ngalir, ya biar ngalir, biar air nggak cemembung. Apa bahasanya? Cemembung ini bahasa apa? Mampet, ya. Wa yusiluhu salasan kama yaqulul hayy fi wudu'i wa ghusli, jadi menyiram 3 kali sebagaimana orang mandi dan sebagaimana orang wudu. Fayabda'u bi ra'sihi wa lihiyah, kemudian jenggot. Fa in kanat al-lahyatu mutalabbiyatan saraha tayusilul ma'ila ila jami'. Ko andaikan jenggotnya tebel harus dingin aja, ya, biar air masuk ke kulit, ya, diurai begitu, ya, sampai rata semua. Wa yakunu bi masjid nafaril as'an wa yumsituhu birifqin, dan juga disisir dengan lembut, ya, biar rambutnya tidak rontok, disisir, dirapikan, ya. Summa yusiru syaqahul aiman, kemudian dimulai dari bagian tengen, ya, yaitu kentol. Kentol ya Allah. Sangat bermanfaat, sangat bermanfaat dan bisa